Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masalah 3.1 yaitu kita akan membuat segitiga AND dengan menduplikasi sudut A, sudut N, dan sudut D. Pertama, dengan menggunakan segmen, buat sudut A dan sudut N yang akan diduplikasi. Kemudian dengan fitur Angel kita akan mencari besar sudut dari sudut A dan sudut N. Buat lingkaran pada sudut A yang berpusat di titik B dengan radius 1, juga pada sudut N pada titik D dengan radius 1. Lalu dengan menggunakan fitur intersect untuk menemukan titik potong antara lingkaran dengan kaki-kaki sudutnya. Buat garis kerja dengan menggunakan fitur segmen. Oh iya, sudutnya tadi diberi nama sudut A dan sudut N. Buat titik pada garis kerja tadi, lalu kita buat lingkaran pada titik pusat di M dengan jari-jari 1. Dengan menggunakan fitur intersect, kita cari titik potong antara garis kerja dengan lingkaran M. Lalu buat lagi lingkaran yang berpusat di titik N dengan jari-jari GH untuk menduplikasi sudut A. Cari titik perpotongan antara kedua lingkaran dan hubungkan titik P ke titik M menggunakan line. Dan kita cari sudut PMN. Didapatkan 77,47 derajat. Yang artinya ini adalah duplikasi dari sudut A. Kita hapus objek-objek yang tidak diperlukan agar terlihat lebih jelas. Kemudian untuk menduplikasi sudut N, kita buat lingkaran dengan radius IJ pada titik pusat P. Lalu kita cari titik perpotongannya. Kemudian hubungkan titik M dengan titik S menggunakan line. Kemudian kita cari besar sudut dengan mengklik titik P, M, dan S. Didapatkan besar sudut 36,87 derajat. Yang artinya ini adalah duplikasi dari sudut N. Kita hapus objek-objek yang tidak diperlukan. Kemudian kita cari besar sudut yang ada di antara sudut A dan sudut N. Ini adalah sudut baru yang terbentuk, yaitu sudut D. Untuk membentuk sudut AND,
Kita akan membuat terlebih dahulu duplikasi sudut N lagi pada kaki sudut yang lainnya dengan radius IJ. Dengan menggunakan parallel line, kita klik garis kerja tadi, kemudian klik pada pusat lingkarannya. Lalu kita cari titik potong antara lingkaran dan kaki-kaki sudutnya. Lalu kita cari besar sudutnya dengan fitur angle. Nah, di situ terbentuk sudut 36,87. Kita hapus terlebih dahulu yang tidak diperlukan. Dan yang terbentuk adalah sudut N. Lalu kita buat titik pada sudut yang lain. Kita akan cari besar sudutnya dengan mengklik titik M, A1 dan titik T. Nah, didapatkan di situ 77,47 derajat. Itu berarti adalah duplikasi dari sudut A. Untuk lebih jelasnya, di sini kita gunakan segmen untuk menghubungkan garis-garis yang membentuk segitiga AND. Setelah itu, hapus objek-objek yang tidak diperlukan agar segitiganya terlihat. Kita ubah titik M menjadi titik D. Titik A1 menjadi titik A. Dan titik T menjadi titik N. Kita hapus juga objek-objek pada sudutnya tadi.
Dan ini adalah hasil membuat segitiga AND dengan menduplikasi sudut A, sudut N, dan sudut D. Selanjutnya pada masalah 3.2, di sini akan membuktikan bahwa sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pertama kita buat lingkaran, lalu dengan menggunakan segmen kita hubungkan titik B melalui titik A, kemudian kita ubah namanya menjadi titik A menjadi titik O, titik C menjadi titik A, dan titik B menjadi titik C. Kita buat titik B, lalu kita hubungkan menggunakan segmen ke titik O, titik B ke titik A. Pada garis BO, kita buat garisnya menjadi garis putus-putus. Menggunakan fitur distance or length, kita cari panjang sisi BO dan sisi AO. Didapatkan sisi BO sama dengan 4,12 dan sisi AO sama dengan 4,12. Itu sama dengan jari-jarinya. Lalu kita cari besar sudut OAB dan sudut ABO. Dan juga besar sudut COB. Di sini sudah saya tuliskan bahwa panjang sisi AO sama dengan sisi BO. Besar sudut A sama dengan besar sudut B. Besar sudut ABO ditambah sudut BAO sama dengan sudut COB. Sudut BAC sama dengan setengah dari sudut COB. Jadi sudut BAC sama dengan setengah dari busur BC. Dan terbukti sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Selanjutnya pada masalah 3.3 akan dibuktikan bahwa luas trapesium ABCD sama dengan setengah H dikali B plus B aksen. Pertama dengan menggunakan segmen kita buat trapesium. Kita ubah titik B menjadi A, titik A1 menjadi titik B, titik C menjadi titik D, titik D1 menjadi titik C. Garis G menjadi garis B, garis I menjadi B aksen. Kita buat garis BE dan DF. Lalu hubungkan garis C ke garis F.
Hapus objek-objek yang tidak diperlukan. Lalu beri nama garis BE dengan H. Buat garis BE menjadi garis putus-putus. Garis FD juga kita buat putus-putus. Juga garis CF kita buat putus-putus. Buat garis yang menghubungkan titik B dengan titik D. Di sini akan dibuktikan bahwa luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ADB ditambah dengan luas segitiga BCD. Dengan menggunakan poligon, kita hubungkan segitiga ABD segitiga BCD. Kemudian untuk mencari luas segitiganya, di sini kita gunakan fitur area dengan mengklik dalam segitiganya. Didapatkan segitiga ABD sama dengan 13,5 dan segitiga BCD sama dengan 6. Untuk mencari luas trapesium ABCD, kita hubungkan lagi dengan menggunakan poligon. Dan gunakan area untuk mencari luasnya. Didapatkan luas segitiga ABCD sama dengan 19,5.
Di sini terbukti bahwa luas trapesium ABCD sama dengan setengah H dikali B plus B aksen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.